Kasus kebocoran data pengguna platform e-commerce di Indonesia sedang menjadi sorotan setelah data milik Tokopedia dijual oleh kelompok peretas yang bernama Shiny Hunters. Kini kelompok yang sama kembali beraksi dan menawarkan data milik 10 perusahaan di pasar web gelap. Total terdapat 73,2 juta data pengguna yang dijual, 1,2 juta diantaranya milik perusahaan e-commerce asal Indonesia, Bineka. Data milik Bineka ditawarkan dengan harga $1.200 Amerika atau sekitar 17,8 juta rupiah. Meski terdapat 2 kasus peretasan dalam waktu berdekatan, pakar keamanan siber Ruby Alamsyah berpendapat e-commerce Indonesia bukanlah target spesifik para peretas. Kalau menurut analisa saya dari perkembangan kasus kebocoran data terakhir ini, pelaku adalah orang yang sama ataupun pelaku adalah penjual yang sama, menjual data tersebut di dark market, di dark web, dengan menargetkan random target tanpa spesifik ke sebuah negara, tanpa spesifik ke sebuah jenis platform. Buktinya pelaku saat ini sedang menjual total 11 data kebocoran dari 11 platform online termasuk Tokopedia, Bineka. Dua website lainnya adalah platform dari Korea, dan 7 data lainnya adalah perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi kita bisa pastikan dari penjualan data tersebut, dari jenis kebocoran data tersebut, itu pelaku tidak menargetkan spesifik ke Indonesia saja, tidak menargetkan kepada jenis usaha online tertentu, tapi random dan alias acak. Lebih lanjut, Ruby juga kembali mengimbau kepada para pemilik akun di Tokopedia untuk mengubah password mereka karena temuan terakhir memperlihatkan bahwa Tokopedia menggunakan algoritma hashing yang berbeda dengan pengguna tahun 2010 hingga 2013 di mana level keamanannya lebih rendah. Kalau saya perhatikan itu dalam data yang bocor tersebut ada 2 field password yang berbeda. Satu password yang tadi saya sebut dilakukan pengacakan dengan algoritma hashing SHA-2384 yang sangat sulit untuk di-crack. Ternyata ada satu field lagi yaitu bernama user underscore PWD. Nah, di sini menariknya ada sekitar total 439 ribuan pengguna yang password lamanya ataupun passwordnya masih menggunakan disimpan pakai hashing algoritma yang lama yaitu MD5, di mana hashing MD5 ini sangat mudah dan sangat murah untuk melakukan de-hashingnya ataupun decryptnya ataupun untuk membongkar kata yang teracak, kata password yang teracak, yang sangat butuh resource sangat murah dan sangat cepat untuk dilakukan pengkerekannya. Jadi yang patut diwaspadai di sini adalah bila pengguna tersebut termasuk dalam 439 data yang bocor tadi yang saya sebut masih menggunakan MD5, itu kita benar-benar sangat sarankan harus segera ganti password. Berkaca dari beberapa kasus kebocoran data pengguna yang terjadi, maka regulasi mengenai perlindungan data pribadi menjadi sebuah kebutuhan. Namun hingga kini RUU mengenai perlindungan data pribadi masih belum selesai dibahas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa saat ini Kominfo dan pihak terkait masih membahasnya secara intensif. Kami memastikan bahwa pemerintah sekali lagi akan tetap menjaga agar digital ekonomi kita berjalan dengan baik, ya, dan akan menyelesaikan bersama-sama Tokopedia sehingga peretasan data ini bisa segera diakhiri. Peretasan data di digital atau di akun-akun aplikasi atau platform sebagaimana Tokopedia sebelumnya juga sudah terjadi, baik di dalam negeri yang terkait dengan unicorn-unicorn lainnya maupun di dunia, bahkan perusahaan-perusahaan global, ya, yang besar pun sebagaimana diketahui juga diretas, ya.
bahkan institusi pemerintah dari negara besar pun diretas. Karenanya Kominfo bersama-sama dengan BSSN akan selalu bekerja sama dengan seluruh ya e-commerce kita, PSE kita ya di Indonesia, sehingga dari waktu ke waktu terus meningkatkan kemampuan security system untuk menjaga dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi atau data-data milik pemilik-pemilik akun di dalam e-commerce kita. Hingga regulasi perlindungan data pribadi disahkan, lindungi akun pribadi kita dengan mengganti password secara berkala. Danang Wisanggeni, Himawan Amri, CNN Indonesia.